على من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, teman-teman sivitas dan petugas di Office Act, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Kifayatul Akhyar. Yang sebelumnya kita ingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril. Dalam hadis yang masyhur dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwasanya awwalu ma budi'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihatu fi an-naum. Pertama kali dimulainya wahyu kepada Nabi SAW itu adalah ar-ru'ya as-salihah fin naum, mimpi yang baik di saat beliau tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla salsalati illa ja'at mithla falaqis subh. Dan tidaklah beliau SAW bermimpi suatu mimpi melainkan mimpi tersebut seperti falaq as-subh, yaitu suatu masa di waktu subuh di awal-awalnya yang sangat singkat, cepat. Jadi mimpinya cepat, tidak lama. Jadi di antara wahyu terhadap Nabi SAW adalah mimpi. Ini menunjukkan bahwa mimpinya para nabi adalah wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim dimimpikan untuk menyembelih putranya yang tercinta Nabi Ismail alaihissalam ketika sudah besar. Jadi mimpinya para nabi adalah wahyu. Oleh karena itu para nabi mereka tidak pernah mimpi basah, karena mimpi basah itu semuanya dari syaitan. Mimpi basah semuanya dari syaitan. Jadi mimpi basah itu sebenarnya mimpi buruk secara hakikat syar'i. Ya, bukan mimpi baik. Baik secara nafsu, tapi secara syar'i tidak baik, ya. Tapi itu bukan suatu dosa, karena seseorang ketika bermimpi dia bukan dalam keadaan mukhtar, yaitu punya pilihan, tidak, melainkan dia mimpi-mimpi. Maka mimpi, walaupun mimpi buruk atau mimpi berbuat jahat, maka ini tidak dihitung. Orang yang ngelindur, yang ngigo ketika dia sedang tidur kemudian ternyata mecahin kaca tetangga misalnya, dia ngigo, maka dia tidak berdosa jika memang dia bermimpi. Ya, begitu juga tidur di kajian itu tidak apa-apa, baik bermimpi atau tidak. Syukur-syukur kalau mimpiin ana saat tidur di kajian, ya. Bagi yang berniatan tafadhol, enggak apa-apa. Tapi ana pastikan mimpi antum bukan wahyu. Ya. Ngigo juga boleh asal jangan mengganggu, ya. Taib, jadi syariat ini diawali atau kenabian Nabi SAW diawali dari mimpi yang benar, disebut oleh Aisyah sebagai ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah itu mimpi yang baik. Salih itu baik. Ini juga menunjukkan, dan dalam hadis Nabi SAW juga menunjukkan bahwasanya mimpinya seorang mukmin itu bagian dari kenabian. Bukan menjadi nabi, bukan, tetapi kenabian tidak pernah berdusta. Maka mimpi baik seorang beriman itu tidak akan menjadi suatu kebohongan, melainkan suatu isyarat. Ya, jadi kalau antum mimpi baik di sini bukan secara nafsu, bukan, tapi suatu isyarat dari Allah. Mimpi baik,
maka itu kebaikan, insyaallah. Yang kadang-kadang kita salah tafsir, tetapi tetap itu suatu kebaikan. Apalagi kalau antum misal menginginkan sesuatu dan ternyata di mimpi itu Allah Ta'ala berikan mimpi pencapaian akan hal tersebut pada suatu saat, baik dengan isyarat atau kelihatan langsung di mimpi, maka harus bertafaul. Seorang mukmin harus bertafaul, yaitu positive thinking. Ya, positive thinking, jangan negative thinking. Nah, dan kalau misalnya ada mimpi buruk, maka berta'awudz kepada Allah dari syaitan. Yang semoga itu bukan kenyataan, insyaallah. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar, masih di pembacaan Al-Fatihah, dan pada waktu lalu kita bahas tentang bismillah. Tentang bismillah. Baik, dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, wa'lam anna al-qadira ala qira'ati al-Fatihati yata'ayyanu alaihi qira'atuha fi halil qiyami wa ma yaqumu maqamahu. Ketahuilah bahwasanya orang yang mampu untuk membaca Al-Fatihah itu wajib untuk membacanya ketika dia sedang berdiri atau di salat yang dia tidak berdiri. Ya, seperti lagi duduk salat sunnah, atau dia salatnya berbaring salat sunnah, atau dia salat wajib tapi nggak bisa berdiri, maka dan dia duduk, maka semua itu mewajibkan dia tetap membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ya, tetap membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya, wajib. Jadi bukan hanya karena berdiri saat salat fardu saja dia wajib baca Al-Fatihah. Salat sunnah pun dia wajib baca Al-Fatihah. Walaupun dalam keadaan berbaring dia salat sunnahnya boleh, tapi wajib baca Al-Fatihah. Wala yaqumu ghairuha maqamaha. Dan orang lain itu tidak bisa mewakili dia untuk baca Al-Fatihah. Oke, contohnya apa? Contohnya ada orang di samping antum lagi baca Al-Fatihah, antum lagi sholat, lalu antum dengerin, itu sudah cukup? Tidak. Atau antum order ke orang, akhi tolong bacain Al-Fatihah untuk ana lagi malas. Terus dia sholat, dibacain sama orang itu. Nah, ini juga tidak mencukupi, tidak sah. Ya. Wala yajuzu tarjamatuha lil i'jaz. Yang sahih adalah tidak boleh menerjemahkan Al-Fatihah dibaca di dalam salat. Ya, enggak bisa. Karena apa? Itu tidak sah sebagai Al-Fatihah. Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Pemayang. Kok kayak acara apa gitu kan? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Enggak. Ya, ini bukan Al-Fatihah secara Al-Qur'ani terjemahan. Makanya terjemahan itu tidak mencukupi pembacaan. Ya, terjemahan tidak mencukupi pembacaan Al-Fatihah dalam salat. Terjemahan juga tidak mencukupi bacaan surat dalam salat. Terjemahan juga tidak mencukupi takbiratul ihram, tahmid, salam. Enggak diterjemahkan. Antum salam. Ya, udah selesai salat. Selamat atas kalian. Selamat atas kalian. Enggak. Ini enggak sah dan enggak boleh. Tidak diterjemahkan, ya. Karena i'jaz, karena Al-Quran itu mu'jiz, Al-Fatihah itu mu'jiz. Apa mu'jiz? Dia adalah sesuatu yang baku, yang mana tidak bisa lafal lain menggantikannya, gitu. Wa yastawi fi ta'iniha al-imam wal ma'mum wal munfaridu fi sirriyah wa kadza fil jahriyah. Sama hukum fardu ainnya membaca Al-Fatihah bagi imam dan makmum di salat sirri, dan orang yang salat sendirian di salat sirri. Itu pendapat yang sudah jelas itu, ya. Kayak zuhur salat sirriyah, yakni imam tidak membaca Al-Fatihah terang-terangan, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Juga salat sendiri wajib baca Al-Fatihah. Wa kadza fil jahriyah. Nah, menurut sebagian ulama, salat jahriyah makmum juga baca Al-Fatihah.
Maghrib rakaat pertama kedua kata sebagian ulama baca juga tuh makmum Al-Fatihah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Ya, makanya ada di antara ulama Syafi'iyah yang menganjurkan agar imam salat jahriyah maghrib, isya, subuh lainnya setelah bacaan amin itu menjedakkan kosong dari ucapan, memberi kesempatan pada sebagian dari makmum untuk membaca Al-Fatihah. Itu sebagian ulama Syafi'iyah menganjurkan itu. Namun yang sahih adalah tidak perlu seperti itu. Wa fi Quwailin dan ada pendapat Quwail itu qaul tapi dikecilkan. Wa fi Quwailin ada satu pendapat kecil dalam mazhab Syafi'i. La tajibu 'alal ma'mumi fil jahriyati bi syarti an yakuna yasma'ul qira'ah. Tidak wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah di salat jahriyah dengan syarat dia mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam. Tidak wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah di salat jahriyah rakaat pertama kedua ya dengan syarat dia mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Dan Syekh Taqiyuddin Al-Histi mengatakan wa fi Quwailin, yaitu dalam pendapat yang lemah, kecil, pendapat yang kecil dalam mazhab Syafi'i. Karena pada asalnya dalam mazhab Syafi'i ini membaca Al-Fatihah itu fardu ain bagi setiap orang yang salat walaupun dia makmum salat jahriyah maghrib, isya, subuh. Begitu. Ya. Diwajibkan dalam mazhab Syafi'i. Ini mazhabnya resminya mazhab Syafi'i. Namun ada beberapa pendapat ulama Syafi'iyah yang bagi ulama Syafi'i ini lemah pendapat ini, padahal yang wallahu alam ya ada lebih condong ke pendapat yang dilemahkan ini sebenarnya. Bahwasanya makmum di salat jahriyah tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah kalau dia dengar bacaannya imam. Walaupun kitab ini mengajarkan sebaliknya ya, mazhab Syafi'i, tapi pendapat yang ana lebih condong padanya justru yang tidak mewajibkan. Nanti asar wajib, makmum wajib baca Al-Fatihah karena sirri imamnya. Maghrib, nah di rakaat pertama dan kedua yang lebih tepat wallahu alam makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah, yang wajib baginya hanyalah apa? Menyimak bacaan Al-Fatihah imam. Jika kedengaran. Jika tidak kedengaran atau hanya ada gumaman karena mungkin gaung atau gemah, maka baru dia wajib baca Al-Fatihah makmum ini. Karena dia tidak mendengar jelas. Falau kana asamma au ba'idan la yasma'ul qira'ata lazimahu 'ala ar-rajih. Kalau misalnya dia tuli, ya nggak bisa dengar, atau dia ada dengar cuman hanya apa ya, seperti suara yang menggaung, menggema atau gumam karena jauh, atau karena jauh dia tidak mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam, maka wajib baca Al-Fatihah menurut pendapat yang rajih. Ya, taib. Kemudian fiqih membaca Al-Fatihahnya gimana? Wa tajibu qira'atul Fatihati bi jami'i hurufiha wa tasdidatiha. Wajib membaca Al-Fatihah dengan seluruh hurufnya dan tasdid-tasdidnya. Seluruh hurufnya dan tasdid-tasdidnya. Karena tasdid itu mengandung dua huruf, teman. Tasdid itu mengandung dua huruf. Coba kita lihat. Bismillah, bismillah, bismillah. Lafal jalal Allah. Allah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa tasdid di situ coba? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3. Ya. Baca tasdid ini jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hati-hati. Yang benar bismillah.
Lamnya ini tasdidkan. Ya. Karena kalau antum kurangin tanpa tasdid, maka itu memotong satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan orang baik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu benar. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau bisa jangan cepat-cepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja Al-Fatihah seriusin nih ya. Ya semua harus serius, cuman Al-Fatihah paling serius karena ini rukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada dua tasdid. Lillah ma rabbi. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, dua tasdid, ra. Nah, sekarang ikhwan, banyak dari kita nih orang Indonesia, Sunda maupun Jawa ya. Yang tradisional kita nih, yang mungkin lidahnya lidah kampung. Itu kalau ngomong Allah, Allah. Iya. Pernah dengar gak? Sampai kiai pun banyak kayak gitu. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah. Demi Allah, ini lebih buruk daripada orang Nasrani memanggil Allah. Karena orang Nasrani memanggil Allah. Itu masih lebih cocok dengan transliterasi lafal Allah. Masih lebih cocok. Ini Allah. Gak boleh ngomong kayak gitu. Ini Tuhan kita loh, sesembahan kita loh. Tiap hari kita minta, ya Allah. Enggak. Karena dari kecil tidak diralat oleh orang tua, oleh guru ngaji, oleh guru-gurunya. Sampai tua tuh Allah. Bahkan sampai kiai-kiai terkenal ada yang kayak gitu. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah. Kenapa Allah? Ya kan? Kalau asalnya maklumlah saya Sunda. Emang nanti di akhirat antum bakal afwan ya Allah, saya orang Sunda. Gak bisa kayak gitu. Maaf ya Allah, saya orang Jawa Medok, Tegal, ya. Allah. Gak bisa, gak boleh. Ya, nanti ditanya itu. Masa untuk bahasa Medok fasih banget, tapi untuk menyebut Tuhannya Allah. Ya. Terus ada juga yang zikir dengan lafal jalalah Allah saja, Allah. Memanggil siapa antum? Allah. Emang Tuhan kita Allah gitu pakai waw? Hati-hati. Nah, karena udah maklumin, enggak ya akhi, antum muslim. Memang kita bukan orang Arab, tapi ini masalahnya adalah lafal jalalah Allah dan Al-Qur'an. Harus berusaha maksimal. Apalagi sekarang yang namanya wasilah belajar tuh banyak. Dan kemudian kadang-kadang karena huruf lam yang ditafkhim Allah, ya, nggak dididik dari kecil orang tua atau gurunya, masuk juga nyambar ke huruf ra. Ar-Rahmanir Rahim. Dari kecil nggak diralat sore oleh guru ngajinya atau emang nggak ngaji. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Ra jadi wa. Ini kalau baca bismillah, kalau bismillah mungkin masih gampang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak boleh ini. Alhamdulillahi. Ra-nya mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Baca yang benar. Kalau dia baca alhamdulillahirabbil, enggak bisa. Ar-Rahmanirrahim. Itu kalau balita 4 tahun ya masih maklum lah dan tetap wajib kita ajarin. Lah ini udah tiap bulan beli cukuran jenggot baru, udah tua, masih Ar-Rahmanir-Rahim. Malulah tuh sama jenggot-jenggot dipotong, malu ya. Harus belajar. Enggak bisa Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kita ingatkan supaya nanti di akhirat ada jawabannya kita nih. Belajar sekarang jemaah. Antum bukan karena malu sama ana enggak ada faedahnya buat antum sama Allah. Hati-hati. Sebelum kita wafat loh, harus belajar benar Al-Fatihah. Jangan sampai bacanya itu udah kayak orang desa yang tinggal di gubuk sendirian, enggak ngerti apa-apa. Kita di kota ini setiap hari kita dengar di masjid-masjid kalimat syahadat, azan dan seterusnya. Maka wajib sekarang kita untuk belajar lebih baik lagi. Tasdid dibaca.
Falau asqata harfan au khaffafa musyaddadan au abdala harfan biharfin sawa'un fi dzalika ad-dad wa ghairuhu lam tasihha qira'atuhu wala salatuhu. Berat ini. Ya. Serem ini jemaah. Mau Anda terjemahin enggak? Hah? Oh. Ya biar enggak buat Anda doang nih, buat antum juga. Falau asqata harfan, kalau dia menghilangkan satu huruf saja. Ya. Dihilangkan satu huruf kayak mana? Bisa kayak gimana contohnya? Karena kita nggak pernah kayak gini, insyaallah agak susah bikin contoh. Coba hilang satu huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dihilangkan banyak nih. Hah? Yang dihilangkan kan di sini tasdidnya khaffaf musyaddadan, yaitu tasdidnya diringankan. Iyaka. Itu nanya iyaka, itu nanya itu namanya iyaka, gitu kan. Iyaka. Iyaka. Jadi setelah i ada ya tasdid, baca tuh tasdidnya coba. Iyaka. Iya, ya-nya dibaca, ya-nya tasdidnya baca. Terus habis ya sebenarnya ada hamzah itu. Iyaka. Kalau kita bilang iyaka, iyaka, salah. Dikurangin satu huruf loh itu. Iyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Kenapa ihdinas sirat? Ini ngubah ayat ini namanya. Yang benar ihdinas siratal mustaqim. Lafal-lafal dalam Al-Fatihah harus benar-benar kita mutqinkan, kita tepati betul-betul. Belajarlah jemaah yang merasa dan harus merasa ada ketidaksempurnaan bacanya, coba minta sama ustadz atau guru ngaji yang betul-betul faham qiraah Al-Quran. Pak Ustadz, maaf nih saya mau ngecek bacaan Al-Fatihah saya. Ya. Gitu. Mohon maaf nih Ustaz, tolong cek. Tapi bukan khodam saya, Al-Fatihah saya, ya. Al-Fatihah. Coba Ustaz gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Ustaznya ini ngajarin. Oh, kamu salah di bagian ini, gitu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dikurangin. Atau tasdidnya dihilangkan. Itu semua ini tidak sah salatnya. Kata beliau, lam tasihha qira'atu wala salatu. Bacaannya enggak sah, salatnya enggak sah. Aw abdala harfan bi harfin. Ganti satu huruf dengan huruf lain semau dia tuh. Sebenarnya bukan semau dia, memang takdirnya lidahnya kadang-kadang sama tenggorokannya itu agak beda dikit. Ada pernah contohin kok di sini. Baik orang tradisional kita yang medok ya, Jawa atau Sunda atau semisalnya. Kadang orang Sumatera tuh lebih fasih biasanya. Tapi Jawa sama Sunda yang medok ini, kita nih ya. Ha diganti dengan kha. Kadang diganti dengan kaf. Al-kamdu atau al-khamdu, al-khamdu. Kan orang Jawa kadang huruf ha jadi kha. Anak aja yang namanya Hasan udah bagus. Hasan kan artinya bagus, Pak. Jadi Hasan. Pak Hasan. Hasan enak aja. Hasan Pak. Ya Hasan. Hasan. Ya. Gitu. Kadang diganti jadi kha. Husnul khatimah jadi khusnul khatimah. Terus apa? Husnul kha. Nih. Kha. Beda huruf. Jadi sama. Khusnul khatimah. Khusnul khatimah. Alhamdulillah itu bukan ayat. Ini orang Indonesia memang Masya Allah kreatif. Takbiran juga Allahu Akbar udah bagus tuh. Walillah ilham Jaya Kesuma. Walillahil hamd Pak. Ini mungkin di antara kita kayak gitu, ikut sama orang walillah ilham, dipanggil tuh si ilham. Walillahil hamd. Ini walillah ilham, milik Allah lah si ilham.
Kan artinya yang benar walillahil hamd. Walillahil hamd adalah milik Allah lah segala pujian. Gitu, walillah, ilham. Ya. Kenapa lo nyebut gua? Gitu kata Ilham. Salah. Gitu. Ya. Ada juga yang azan kadang-kadang hayya 'alas shalah, haknya gebalapan duluan. Hayya 'alas shalah, ada kayak gitu. Salah. Cuman kalau azan masih beringan jemaah. Karena azan ini bukan syarat sah salat. Ya kan? Haknya dibuang dulu ke Gorontalo. Habis itu baru ya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kenapa kayak gitu? Kalau orang tua udah uzur, ya udahlah susah. Ini emang udah itu default forever, itu everlasting, itu nggak bisa diubah. Kalau kita ubah mati mungkin. Jadi udahlah biarin. Tapi kalau yang muda kayak gitu harus belajar. Jangan diistiqomahin. Ayo sholat, apaan azan kayak gitu? Yang bener Pak, ya gitu kan. Nah orang Indonesia, maklum, masya Allah, lucu ya. Jadi kemudian kalau huruf diganti, misalnya tadi kayak ha jadi kha, ha jadi ka, kaf, ain jadi gha atau gimana tuh? Iyyaka gimana? Ya kayak Maliki Yaumiddin, iyyaka nggak bisa kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in jadi tangin. Nggak ada dalam Arab dari jin sampai manusianya nasta'in itu nggak ada. Ya. Nah orang yang Jawa udah medok, udah tua mungkin dimaklumi ya, susah. Yang muda-muda nggak boleh, harus belajar. Nasta'in. Ihdinas sirat. Haknya besar Pak. Bukan ihdina. Jangan sok-sok difasahin malah salah. Ihdinas sirat. Waduh, warna abut susah banget. Ihdina. Haknya gede. Bedain hak besar dengan hak. Ihdinas siratal mustaqim. Kadang kebalik tuh. Yang hak digedein, yang hak dikecilin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini ganti huruf. Giliran ihdina. Kebolak-balik makhluk ini. Ya, jadi harus belajar. Nanti ditanya sama Allah, jawabannya gimana coba, ya kan? Walau lahana lahnan yughayyirul ma'na, kalau misalnya dia lahana, salah, dan pengubahan di sini mengubah makna salahnya, ka dhammitain an'amta au kasriha, seperti siratal ladzina an'amta, kan aslinya gitu. Dia siratal ladzina an'amtu atau siratal ladzina an'amti. Ini juga batal bahkan salatnya kalau sengaja. Kalau sengaja batal salatnya. Kalau enggak sengaja dia ulang ayat tersebut, ya. Atau dari iyyaka na'budu, ya, jadi iyyaki na'budu, enggak. Ayo iyyaku na'budu, atau lafal-lafal hurufnya diubah harokatnya. Kalau dia sengaja berarti ada sisi main-main atau semisalnya, maka batal salatnya. Tapi kalau dia enggak sengaja keceplosan atau gimana, maka diulang lagi ayatnya. Ini untuk apa? Al-Fatihah. Wa tajibu i'adatul qiraati illam yata'ammad. Wajib untuk mengulang bacaan jika dia tidak sengaja untuk salah. Wa yajibu tartibu qiraatiha. Wajib baca Al-Fatihah secara urut, ayat awal sampai akhir. Falau qaddama muakhara, kalau misalnya dia malah mendahulukan ayat yang setelahnya, in ta'ammada, kalau dia sengaja, batalat qira'atuhu, dia batal bacaannya, wa alaihi istinafuha, dan dia harus meneruskannya, yaitu baca yang tadi terluputkan. Misalnya kan bisa aja orang musil baru masuk Islam atau gimana, alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin, ini enggak sengaja. Tapi bacaannya itu batal. Coba dia mulai lagi dari awal, kalau baiknya dari awal ya, supaya lebih terlatih.
Ya, tapi bisa juga dia dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa in saha lam yu'tad bil muakhkhar. Kalau misal dia lupa memang, maka yang ayat yang di akhirkan atau yang didahulukan itu tidak dianggap. Wa yabni al murattab illa an yatula fayasta'niful qiraah. Dan dia hendaknya datangkan sesuai dengan urutannya. Kecuali kalau misalnya sudah panjang bacaan. Misalnya dia tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Tadi kayaknya Ar-Rahmanir Rahim belum gitu kan. Ya. Maka yasta'nif qiraah, mulai dari awal bacanya. Kenapa? Karena dia sudah terlalu panjang lewatnya, ya. Atau dia baru dia kan kebingungan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka tadi udah iyyaka na'budu. Nah, kan itu udah panjang tuh. Maka dia ulang dari awal karena udah terlalu ribet, udah jauh ya gitu. Taib. Wa tajibul muwalatu baina kalimatil Fatihah. Dia wajib membaca Al-Fatihah berkesinambungan antara satu ayat ke ayat berikutnya. Fa in akhal maksud berkesinambungan apa? Ya habis alhamdulillah rabbil alamin terus baca Ar-Rahmanir Rahim, jangan kelamaan. Fa in akhalla bil muwalati nadhar. Kalau misalnya ada sisi kurang dari segi berkesinambungan ini, dia lihat. In sakata wa talat muddatus sukut. Kalau misalnya dia diam di antara ayat, dia diam. Dan jeda diamnya itu lumayan panjang. Bi an asy'ara bi qat'il qiraah aw i'radihi anhu batalat qiraatu. Jadi dia kalau misalnya ternyata agak panjang ini, agak panjang diamnya sehingga kok kerasa seperti sudah motong bacaan, enggak baca lagi atau sudah berpaling dari bacaan, maka bacaannya batal. Dia ada dari ulang lagi. Ya walazimahu istinafuha, dari awal lagi coba. Kayak gini. Ya. Kan kita menjadi alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini namanya mualat, berkesinambungan, yaitu enggak nunggu lama. Tapi kalau dia ada jeda lama, sakata wa talat al-muddah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira lama enggak? Masih mau dilamain lagi enggak? Makmumnya otomatis apa? Subhanallah. Dia ngotot Ar-Rahmanir Rahim. Subhanallah gimana? Ar-Rahmanir Rahim. Batal enggak bacanya? Jeda tadi tuh kira-kira terasa tuh kayak udah kayak bukan baca enggak? Iyalah. Lama itu tadi sampai di subhanallahin sama jemaah. Padahal bukan subhanallah kan ya. Ar-Rahmanir Rahim ya, malah subhanallah. Jemaah kalau benerin bacaan jangan subhanallah, jemaahnya juga kayak agak bahlul juga jemaahnya ya. Terusin Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jeda. Lama. Jemaah sampai mikir, oh ini kok kayak gitu terus lama ini. Maliki Yaumiddin. Tuh kan lama lagi kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah mulai pada gatal kan ya. Kalau sampai kalau dhalin, jemaah juga nunda. Diamin. Amin. Lama. Habis baca apa? Alif Lam Mim. Ya udah. Ya.
Maka kalau misalnya imam seperti ini sebenarnya apa, bacaannya itu Al-Fatihahnya udah nggak benar bagi dalam mazhab Syafi'i, karena sukut dan mudahnya terlalu panjang antara ayat dengan ayat lain, jedanya itu terlalu panjang, sehingga tuh seolah-olah ini orang atau imam ini udah nggak baca lagi gitu loh. Dan ini memang sangat mengganggu, yakin sangat mengganggu. Makanya ikhwan antum ketika melihat coba rata-rata imam di mana-mana, kalau antum lihat bacaannya itu biasanya mualat, yaitu berkesinambungan. Jadi antara ayat itu lanjut ayat lagi. Enggak yang versi qiraah mujawadah ala Mesir biasanya. Pakai langgam-langgam kan biasanya kalau antum lihat ya, misalnya Muammar yang masyhur di Indonesia. Kalau antum lihat itu kan berjeda itu. Misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tidak lama. Mungkin maksudnya adalah untuk mempersiapkan nafas bagi qari dan untuk mustami' yang mendengar itu memikirkan makna. Kalau bacaan itu bukan di dalam solat dan bukan Al-Fatihah, enggak masalah. Sekarang ini masalahnya di dalam solat, jadi imam pula. Itu akan masalah, apalagi bagi makmum, mereka enggak bakal tahan dengan imam seperti ini. Ya, Al-Fatihah aja itu udah 2 rakaat habis itu Al-Fatihah doang. Belum baca ayatnya. Ya. Maka kabur-kaburan itu makmum nanti. Antum lihat aja di mana-mana bacaan-bacaan. Bahkan sampai qari yang memang baca di mendayu-dayu, itu biasa ritmenya lebih cepat, enggak yang jeda tunggu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuh jemaah gimana? Ya kondangan ini malah, ya kerasa kayak acara apa nih, sholat berjamaah coy gitu kan, masih lama apa, makmum imamnya saking lama jedanya dia juga lupa gue tadi baca apa. Syuf lihat ya, nggak ada qiraah seperti dalam sholat. Kalau ada sangat tidak relevan. Dan makmum boleh nggak dia tafarruq dan insiraf? Boleh nggak makmum itu cabut gitu? Boleh. Di zaman Nabi itu Mu'adz bin Jabal nggak kayak gitu bacanya, cuman beliau bacanya lama, surat yang panjang. Al-Baqarah di salat Isya panjang tuh. Wah, makmum langsung serasa, sebagiannya langsung udah pulang dan sholat di rumah. Ada yang sholat di situ, pulang habis itu. Pisahin diri dari imam, itu boleh Pak. Tadi kalau antum ngerasa nih imam lama sekali, subhanallah, dan antum nggak tahan karena ada urusan di luar atau pengen istirahat nanti, antum boleh cabut dari jemaah, kemudian boleh sholat sendiri atau sholat di rumah dengan alasan ini gitu loh. Itu boleh, di zaman Nabi ada. Itu nggak diingkari oleh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW pernah menyatakan, jika seorang dari kalian imam, maka fal yukhaffif, hendaknya dia meringankan bacaannya. Maksudnya ringan di sini adalah tidak berpanjang, dia melihat jemaahnya. Kecuali kalau jemaahnya udah setuju semua, sok atuh baca panjang sok, kita bisa insyaallah. Ya, misalnya anak pesantren gitu kan, di pesantren itu nggak masalah. Tapi di office act, coba nanti asar. Atau bisa nanti zuhur pekan depan Anda jadi imam, Anda baca Al-Baqarah deh. Rakaat pertama 4 halaman. Kedua 4 halaman. Pokoknya sampai jam 1 kurang lah gitu. Yakin pas salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan kan antum, marbot aja hilang, ya kan? Iya, gak ada yang mau kayak gitu. Taib. Namun kemudian dikatakan, fa'in qassara muddatas sukuti lam yu'athir. Kalau misalnya jeda diamnya ini itu sejenak, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, ini enggak masalah, lam yu'athir, enggak membekas, enggak berefek pada keabsahan salat, tetap oke. Falau qasada ma'a sukutil yasiri qat'al qira'ati batalat qira'atuhu 'ala as-sahih alladhi qat'a bihi al-jumhur. Kalau misalnya dia memotong sengaja, ada niatan, ada maksud
dengan diam sejenak itu dia memutus bacaan dengan niatan memutus bacaan. Udahan gitu. Maka bacaannya itu batal menurut pendapat yang lebih sahih. Tapi hal ini enggak begitu tergambar. Karena ini jarang sekali ada imam lagi baca Al-Fatihah niatan udahin Nah, itu batal bacaannya. Batal bacaannya. Walau takhallalaha dzikrun aw qira'atu ayatin ukhra aw ijabatu muadzinin aw fathun ala ghairi al-imami yani ghalata syakhsun fil qira'ati faradda alayhi wa kadza law hamila li'atasihi wa batalat qira'atuhu. Ini di antara pembatal-pembatal bacaan Fatihah ketika lagi salat. Ingat, batal bacaan Fatihah bukan batal salat, bukan. Tapi dia ulang lagi dari awal nanti. Misal di tengah-tengah baca Al-Fatihah dia zikir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin gitu kan. Langsung dia terus zikir Subhanallah Rabbul Alamin gitu. Dia zikir gitu. Batal bacaannya. Karena dia memaknai Rabbul Alamin, pencipta semesta alam, diterima Subhanallah. Batal bacaannya. Ya. Karena diselingi dengan zikir yang bukan Al-Fatihah. Kemudian qira'atu ayatin ukhra. Dia baca ayat lain, nyambungi ke ayat lain. Ya, misalnya apa nyambungnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau dia nyasar ke ayat lain. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Makmumnya bingung. Lah ini kok langsung baca surat apa? Al-Kahf. Ya. Maka ini bacaan Fatihah jelas enggak sah. Karena dia ke surat lain, ya. Au ijamat muadzin. Antum lagi salat tahiyatul masjid. Belum azan nih. Terus muadzin azan. Antum lagi Allahu Akbar gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batal bacaannya. Paham enggak? Kita, ya. Maksudnya batal bacaan Al-Fatihah dimulai dari awal lagi. Kalau misalnya bacaan tersebut bukan Al-Fatihah, baca surat misalnya. Udah baca Al-Fatihah selesai. Tum baca qul a'udzu birabbin nas gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah, ini boleh enggak apa-apa. Karena apa? Karena baca surat sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Beda dengan Al-Fatihah yang memang enggak boleh diganggu dengan apapun, gitu loh. Ya. Ya iya, seperti itulah. Karena Al-Fatihah beda paketan. Antum salat sunnah, bacanya apa? Al-Baqarah. Ya. Salat tahiyatul masjid sunnah nih. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah udah. Al-Dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Panjang baca sampai udah 5 halaman dalam satu rakaat, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu udah 5 halaman tuh baca. Batal enggak baca Al-Fatihahnya? Enggak lah, kalau batal ya ulang dari Alif Lam Mim. 5 halaman berlalu diulang, enggak. Makanya cuman Al-Fatihah doang yang diperlakukan seperti ini. Karena apa? Karena Al-Fatihah rukun salat. Bacaan Al-Baqarah setelahnya bukan rukun tapi diperbolehkan atau sunnah. Au fathun ala ghairil imam, atau di sini mudahnya adalah kadza law hamila li'atasih. Kalau dia membaca alhamdulillah ketika dia bersin sambil baca Al-Fatihah, lagi baca Al-Fatihah. Ya. Misalnya gini. Allahu Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Gimana? Al-Fatihah diulang dari awal, bismillahirrahmanirrahim lagi gitu. Ya. Begitu juga kalau dijawab orang lagi bersin. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil bersin. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Yarhamukallah. Batal enggak salatnya? Batal enggak Al-Fatihahnya? Batal Al-Fatihahnya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan salatnya pun batal.
Namun kalau dia keceplosan, nggak sengaja, maka yang lebih sahih tidak batal. Begitu. Haji lagi, ya rahmukallah. Kan orang ini memang biasanya 3 kali bersin 3 kali. Haji, alhamdulillah. Ya rahmukallah. Dikerasin soalnya. Ya. Apakah kesengajaan ini membatalkan sholat? Ya rahmukallah, khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, tapi terlarang. Yang sahih tidak batal ketika memang keceplosan dengan sengaja. Namun kalau sudah begitu berkali-kali, maka dikhawatirkan jadi batal. Gitu. Karena ya rahmukallah ini pembicaraan, doa untuk orang lain, di sampingnya ada interaksi, ada conversation seolah-olah. Nabi SAW ketika beliau lagi sholat, terus ada yang salam, Assalamualaikum, maka beliau enggak menjawab dengan Waalaikumsalam, tapi beliau apa? Mengisyaratkan dengan tangannya. Yang mana dalam riwayat disebutkan wa ja'ala dhahrihi wa ja'ala batinal kaf fil asfal wa zahiral kaf fil fawq, yaitu begini. Begini. Itu. Jawabnya begini, Pak. Ya kayak gini sebenarnya enggak masalah, cuman yang lebih tepat lagi, lebih exactly seperti ini jawabannya Nabi SAW ketika disalamin. Assalamualaikum. Gitu. Enggak gini, nanti ya ditangkap antum. Gini. Ya. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau emang antum begini pun enggak masalah. Enggak masalah di sini dalam artian boleh, tidak berdosa sebagai jawaban dan respon terhadap salam dengan gerakan bukan dengan ucapan, tapi yang lebih sesuai sunnahnya adalah gini. Ini di bawah, ini di atas. Assalamualaikum. Ini minta apa antum? Kan gini ya, gini. Oke, seperti itu. Nah, kalau menjawab salam pas lagi sholat, kalau keceplosan nggak apa-apa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau baca Al-Fatihah keceplosan jawab salam, diulang dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan 3 kali ya salam ya. Ketiga kalinya antum digituin kira-kira gimana tuh? Orang ngetok-ngetok, Waalaikum. Waalaikumsalam. Kalau disalamin gitu boleh dia bilang Subhanallah. Boleh. Dia Subhanallah. Dalam satu riwayat tanah yaitu berdahim gitu. Tapi bilang Subhanallah aja, atau keraskannya bacaan yang sedang antum baca. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Assalamualaikum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum. Ihdinas siratal mustaqim. Udah gede bacaannya dia tetap salam aja. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waalaikumsalam. Marah kan orang itu. Subhanallah, baca Quran mau, jawab salam enggak mau, dasar sombong kata orang itu. Berarti orang itu enggak paham kalau dia lagi sholat. Terus diapain kira-kira enaknya orang itu? Ya? Diguyur. Terus pas sudah selesai sholat, samperin tuh orang, udah siap bawa gergaji, dibuka ternyata paket JNT. Kira-kira gimana? Kesel gak? Ya. Kira-kira kalau misalnya antum lagi sholat sunnah di rumah, batalkan atau terusin? Sementara tuh orang ngerong-ngerong terus. Assalamualaikum. Ding dong, ping 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 kalau bahasa Shopee ya. Assalamualaikum terus itu sampai kita selesai sholat, sampai udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar mau ke sana, ternyata dia udah nggak ada. Ini syaitan. Ini namanya syaitan ini. Ya. Kadang memang syaitan begitu. Orang sholat sengaja bikin provokasi supaya kita terganggu. Kayak sebagian anak-anak kecil kan kayak gitu ya, kawan. Kalau antum sadarin tuh. Pas lagi sholat berjamaah, bercanda, injek sana, sikut sini. Ada yang kentut pakai mulut, ada yang ini ketawa dan seterusnya. Berisik banget tuh. Yang lagi sholat tuh mau khusyuk, panas hatinya nih. Entar pas kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung gaib, langsung mereka hilang.
langsung kabur. Itu semua sebenarnya emang akal-akalan syaitan. Anak-anak kecil itu emang nggak tahu. Maksudnya nggak tahu kalau mereka itu telah dihasut oleh syaitan untuk mengganggu orang-orang supaya berisik, supaya terganggu. Betul gitu. Kita nggak bisa bilang dasar anak setan semua, nggak bisa gitu. Ternyata di antara anak mereka lah anak-anak kita juga ternyata kan. Nah jangan. Ya memang anak kecil nggak ngerti. Yang salah sekarang siapa? Ya bapaknya nggak mendampingi, gitu salahnya. Taib kemudian wa in kana ma takhallala manduban fi salatihi ka ta'minihi li qira'ati imami fathihi alayhi wa su'alihi ar-rahmah wa ta'awudz min al-'adzab 'inda qira'ati ayatiha fala tabtul qira'atuh. Ala kulli hal ini masalah furu' ya insyaallah, enggak masalah semua, masalah cabang dalam masalah Fatihah dan bacaan. Ya insyaallah kita semua berusaha untuk membenahi bacaan kita dan jangan memotong atau tidak memotong bacaan Al-Fatihah di tengah-tengah bacanya. Ya. Kalau misalnya ada kebutuhan, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, terus HP berdering, kita matiin dan ada jeda, maka ini jeda karena ada kebutuhan. Ini tidak membatalkan bacaan, diterusin aja. Begitu ya. Wallahu alam. Kita cukup insyaallah sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Kita teruskan pada 2 pekan lagi dan pekan depan insyaallah tentang tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.